Hai kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian yang lagi nonton video ini selalu diberikan kemurahan rezeki, kesehatan sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Oh iya, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu investasi jangka panjang, serta tujuan dari investasi jangka panjang itu sendiri, dan bagaimana strateginya, dan juga apa saja resikonya nih yang paling penting. Dan yang pasti, jenis-jenis dari investasi jangka panjang itu sendiri apa aja sih? Pasti kalian pengen tahu kan? Dan tentunya yang paling menarik ialah tips dan trik cara berinvestasi yang baik dan benar dari kami, serta apa saja yang harus kalian hindari jika kalian sedang bertransaksi atau belajar tentang investasi. Investasi jangka panjang merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk menanamkan aset dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu itu berlaku lebih dari 5 tahun. Di sini, untuk mencapai waktu yang maksimal, maka membutuhkan waktu yang cukup lama. Artinya, investasi jangka panjang menaruh modal maupun aset untuk bekerja guna memperoleh penghasilan pasif. Nah, adapun contoh dari investasi jangka panjang yaitu seperti dana pendidikan, biaya membeli hunian, dan lain sebagainya. Tujuan mempunyai investasi agar para investor yang sudah menaruh asetnya dalam jangka panjang bisa mempunyai penghasilan tetap tanpa harus bekerja atau disebut dengan passive income. Berikut, History Current akan membahas dulu tentang apa itu tujuan dari investasi jangka panjang serta apa saja risikonya agar kalian dapat meminimalisir sesuatu hal yang tidak diinginkan, dan harapan kami kalian jadi paham nih guys dan menghindari resiko-resiko yang akan kami jelaskan. Yuk simak sampai selesai dan jangan di skip ya guys biar kalian gak gagal paham. Langsung saja ke dalam isi videonya. Check it out. Seperti biasa dong, sebelum lanjut ke dalam isi videonya, kami mohon dukungannya untuk perkembangan channel History Current untuk bisa subscribe, like, serta komen di bawah ya guys jika kalian suka dengan isi konten finansial atau sejenisnya. Bagi kalian sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Sehat-sehat selalu buat kalian yang nonton video ini. Oke, kita lanjut ke dalam isi videonya. Langsung saja, gas intro dulu ya guys. Check it out. Tujuan investasi jangka panjang. Selain untuk dana pendidikan dan membeli rumah atau hunian, investasi juga mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, bagi perorangan, investasi ini mempunyai tujuan membentuk keuangan pribadi untuk kebutuhan penting dalam hidup. Misalnya nih, biaya umroh ataupun haji, biaya pernikahan, biaya pensiun, dan lain sebagainya. Yang kedua, agar memperoleh pendapatan yang tetap dalam jangka waktu tertentu, pendapatan tetap contohnya royalti, dan juga dividen juga bisa nih, bunga, uang sewa, hingga kepemilikan saham ya guys. Yang ketiga, bagi perusahaan yang bertujuan sebagai dana khusus untuk membiayai kepentingan sosial hingga dana untuk perusahaan tersebut. Yang keempat, sebagai pengendali perusahaan terhadap kepemilikan sebuah aset perusahaan. Dan yang kelima, dapat menciptakan kekayaan. Orang yang telah melakukan investasi jangka panjang adalah orang yang benar-benar kaya, atau memang orang tersebut sebenarnya kaya nih guys, perlu diperhatikan. Yang keenam, meminimalkan resiko kerugian. Memegang investasi untuk waktu yang lama dapat meminimalkan resiko kerugian yang muncul dari kondisi pasar yang tidak menguntungkan, misalnya resesi nih guys. Dan yang ketujuh, pertumbuhan berkelanjutan. Investasi jangka panjang merupakan pilihan tepat untuk pertumbuhan dana. Pertumbuhan aset beberapa tahun ke depan bisa memperoleh keuntungan yang stabil dan juga lebih baik. Resiko investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang memang menguntungkan bagi kita, namun ada beberapa resiko yang dibaliknya cukup tinggi, high risk, high return. Artinya, apabila risiko semakin tinggi, maka semakin tinggi juga keuntungan yang kita dapatkan. Sehingga untuk para investor harus lebih berhati-hati dan tetap memperhatikan prinsip dari risiko yang tinggi, meskipun nantinya mendapatkan pengembalian yang tinggi pula. Sejatinya semua orang di hari tua dapat hidup sejahtera dan tercukupi secara finansial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan melakukan investasi, maka sudah mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan. Beberapa orang memilih investasi jangka panjang karena nilai saham akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini yang mengakibatkan keuntungan investasi jangka panjang lebih menggairahkan nih guys. Tetapi investasi jangka panjang juga tidak gampang. Investasi juga akan mengandung resiko yang harus diterima apabila tidak sesuai dengan rencana yang akan diinvestasikan.
Beberapa risiko investasi jangka panjang berikut ulasannya. Yang pertama, risiko suku bunga. Bunga menjadi risiko dalam investasi jangka panjang. Yang pertama, risiko menjadi tinggi karena terjadi perubahan suku bunga di pasar. Perubahan tersebut akan mempengaruhi nilai investasi yang pendapatan perusahaan. Saat suku bunga naik, maka obligasi akan turun dan sebaliknya pula. Yang kedua, risiko fluktuasi pasar. Resiko fluktuasi disebut juga naik turunnya nilai sebuah aset. Hal ini disebabkan karena adanya sentimen pasar. Nah, di sini modal investasi dapat menghilang karena terjadi resiko fluktuasi pasar ini nih guys. Resiko ini disebut dengan resiko sistematis, namun tidak dapat dihindari sebagai investor ataupun trader. Yang ketiga, resiko mata uang. Nilai tukar mata uang negara dengan mata uang asing akan berpengaruh terhadap investasi jangka panjang. Contohnya, ketika memilih berinvestasi dengan mata uang Inggris atau pound sterling, apabila nilai tukar rupiah melemah terhadap pound, maka dengan terpaksa akan membelanjakan uang rupiah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak. Maka para investor lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi ini ya guys, yaitu dengan melihat peluang nilai tukar dari mata uang asing terlebih dahulu. Yang keempat, resiko negara. Kondisi politik di negara juga akan berpengaruh terhadap hasil investasi jangka panjang. Hal terburuk yang dapat terjadi yaitu investasi dapat mengalami kegagalan. Apabila adanya kerjasama yang bergejolak antara Indonesia dengan negara asing, membuat kondisi politik tidak stabil hingga terjadi kudeta, maka para investor akan mengalami kegagalan nih guys. Baiknya para investor lebih cermat dan memahami situasi politik terlebih dahulu. Yang kelima, yaitu resiko inflasi. Terjadinya inflasi akan mempengaruhi investasi jangka panjang. Saat inflasi terjadi, harga konsumen akan mengalami kenaikan sedangkan daya beli masyarakat akan mengalami penurunan. Apabila terjadi inflasi, nilai uang juga akan menurun nih guys. Misalnya nih, kita punya portofolio investasi hingga 10 juta rupiah. Kemudian terjadi inflasi sebesar 5%, maka kita akan kehilangan 2 juta rupiah dalam nilai tersebut. Dan yang terakhir, nomor 6, yaitu resiko likuiditas. Resiko ini akan sangat terasa apabila investor berinvestasi di pasar yang masih baru. Apabila pasar tidak tersedia membelinya, maka uang tunai yang baru diinvestasikan dianggap liquid, sehingga uang tunai akan sulit tersedia dalam kurun waktu tertentu. Jadi, di antara ulasan dari beberapa resiko di atas harus kita perhatikan ya guys. Setelah mengetahui penjelasan mengenai tujuan dan resiko investasi, jadi kalian sekarang sudah paham kan? Dan yang jelas kalian sudah ada gambaran tentang apa itu investasi dan bagaimana perkembangan investasi. Kira-kira seperti itu ya guys. Dan di antara kalian pasti ada yang bertanya nih tentang jenis-jenis investasi dan faktor apa saja yang harus dihindari. Kok dari tadi yang dibahas hanya faktor tujuan dan risiko aja? Eits, tenang dulu. Pasti akan kami bahas kok, tapi di next video ya guys. Jadi pastikan kalian selalu aktifkan notif kalian untuk terus selalu mensubscribe History Current, biar kalian gak ketinggalan dengan video-video serta pembahasan finansial yang menarik untuk kalian bahas dan kalian lihat serta kalian simak. Maka dari itu, jangan lupa terus ikuti channel History Current dengan cara mensubscribe, like, serta komen di dalam channel ini agar kalian tidak ketinggalan video edukasi finansial dari channel kami. Bagi kalian yang sudah nonton sampai detik ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi kalian yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan agar kalian dilimpahkan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa dalam video selanjutnya dan see you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you, bye bye.